kalau kita punya pendapat aja nggak dianggap cukup penting untuk kita go ke konseling, kapan mau sembuhnya, dan ya udah, jadi masalahnya di situ aja terus, nggak pernah beres. Makin lama makin nggak beres, makin dingin each others, kita makin dingin, dan sampai titik dimana ya udah nggak bisa diapa-apain lagi karena nggak ada usaha untuk memperbaiki juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara untuk move on, itu pasti. Dan pasti juga emang harus move on. Kalau abis ada masalah, abis ada perkara, abis ada prahara, itu paling bagus adalah secepat mungkin untuk move on. Tapi kan kadang-kadang move on itu susah banget. Tapi hari ini tuh aku akan belajar dari sahabatku Inga Nugraha. Apa kabar? Aku baik, aku sehat, aku waras. Itu yang terakhir penekanan banget, tapi sih aku memang melihat dari badan yang slim gitu kan. Ototnya ada di mana-mana dan layaknya otot yang ada di badannya sebegitu juga kuatnya otot di hatinya. Amin. Gimana? Anak-anak sehat? Anak-anak sehat, Kenzo, Marco tetap aktif dengan kegiatan sehari-hari, sehat semuanya baik-baik By the aja. way, Kenzo sama Marco umur berapa? Kalau Kenzo tuh udah 16, Marco Juni ini 15. Oh my god, ya berarti seumuran Keanu dong ya? Iya. 2009. Nah, itu dia tuh, ternyata tuh kita punya anak yang seumuran gitu ya. Iya. Tapi mereka aman-aman aja setelah itu? Aman. Karena kita kan memang sudah membicarakan sebelumnya, dan mereka juga sudah tahu what's going on, and then on weekly basis juga tetap ketemu, bahkan on weekdays kalau pas jadwal nge-gymnya bisa bareng, kita bareng nge-gymnya. Itu wise banget ya. Maksudnya itu gimana sampai bisa pada statementnya, udah kita pokoknya kalau apa-apa tuh masih sama-sama? Iya, jadi sebelum atau lagi proses pun kita udah ngomongin gitu, dan memang udah sebuah keputusan yang terbaik memang untuk saat ini mereka ikut sama papanya dulu. Karena kan aku memulai dari zero nih, aku memulai dari awal. Jadi kan pada saat itu pun aku belum tahu mau akan tinggal di mana. Jadi aku harus fokus sama mencari uang, harus fokus dari zero lah intinya. Jadi it's the best thing untuk mereka ikut sama papanya gitu loh. Tapi kan that must be a very hard decision ya. Of course gitu lagi. ya. Namanya aku kan 24/7 with them dari kecil, dan aku memutuskan untuk mundur dari karir because decided untuk jadi full time mom. Jadi sangat-sangat berat. Tapi aku juga nggak bisa egois because sometimes like ada lah orang-orang atau teman-teman yang mungkin pokoknya hak asuh harus sama aku karena aku mamanya. But at that time aku juga mikir sikon aku nggak memungkinkan. Mereka akan lebih baik justru kalau deket atau ikutnya tuh sama dedinya gitu loh. Aduh. Jadi harus nggak boleh egois lah saat itu aku mikirnya demi kebaikan anak-anak. How you get through that gitu? How? Well, it's not easy, udah pasti. Tentunya ada saat-saat kayak my dark moments, ada tuh beberapa hari dimana aku kayak nggak bisa berfungsi, udah kayak zombie. Tapi bener-bener. Aku mikirnya bahwa waktu tuh akan terus lewat, waktu akan terus berlalu. Aku mau sampai kapan sedih-sedih, broken heart kayak gitu. Jadi aku udah 2-3 hari udah cukup. Because I need to step up. Aku harus bangkit lagi dan ya udah mulai aja move on. Karena ya itu waktu terus berlalu, dan kalau aku terus sedih, gunanya apa? Nggak ada gunanya. Iya, that is correct gitu ya, dan nggak semua orang juga akhirnya bisa melalui itu loh, nggak? Ya kan, kita harus bersyukur bisa melalui masa-masa sulit berpisah dengan anak. Itu kan paling sulit ya buat seorang ibu ya. Oh iya. Itu tuh kayak benar dark night zombie gitu kan, nggak tidur-tidur gitu kan, keep crying on ourselves gitu. Iya. Tapi ada nggak tips yang bener-bener tuh kayak tak gitu loh, in the punchline gitu, how to move on dari berpisah dengan anak-anak? How to move on, I would say lean on God. Karena kalau aku waktu itu cuma pakai logik atau kekuatan aku sendiri, pasti nggak bisa. Tapi aku percaya bahwa semua seberat apapun kalau aku serahinnya ke dia, aku pasti bisa. Karena ini terjadi ya pasti udah dengan seizin dia juga. Dan aku juga menelaah lagi, melihat lagi situasiku. Well, aku juga kan sudah menunggu 4-5 atau 5-6 tahun lah untuk bisa keluar, maksudnya bisa berpisah gitu. Emang aku nunggu sampai mereka nih di usia segini, sampai mereka udah cukup matang dulu. Sampai ada satu titik di mana mereka kayak, it's okay mommy, if you guys don't love each other anymore, you're not happy anymore, just separate. Itu udah keluar dari mulut Kenzo, dan that's my
green light udah siap nih gitu. Tunggu, you have to wait 5 years gitu to come to this decision? Decisionnya sih sebenarnya udah kepinginnya tuh udah dari 4-6 years ago, tapi I decided postpone dulu sampai kalau misalnya 5-6 tahun lalu kan mereka masih bocil banget, masih 10 tahun. Yes, berarti 9 iya kan? tahun masih gitu ya. Kecil banget, aku nggak merasa itu waktu yang tepat. Aku tunggu, dan of course kita sesama cewek pasti tahu ya, biasanya tuh cewek based on bukannya ngelihat fakta tapi lebih nanti juga ada perubahan, Yes. you know, like masih nunggu chances, hoping for the best, right, gitu. dan nggak melihat fakta gitu loh. Jadi ya after that ya udah. Idiomnya begitu kali ya wanita katanya kan, aduh, makanya mungkin kita juga hari-hari ini juga agak susah untuk mencari pendamping gitu ya, karena based on Inga udah punya experience gitu kan, nggak berdasarkan fakta tapi berdasarkan hoping. Benar ya kan? Iya. Tapi kan berarti those 5 years itu pasti darks dong, karena kan you already come to the decision, udah ada keputusan kayaknya gue gak cocok nih, tapi terus how you deal with that? Oh my god. Ya seperti yang tadi, maksudnya meskipun udah tahu nih susah, dan aku kan juga udah berusaha supaya baik-baik aja dengan counseling because I know we have problems, jadi aku ngajakin counseling. Tapi kalau menurut pasangan kita we're okay, we got no problems, as if kayak aku sendiri yang aneh gitu, like kalau kita punya pendapat aja nggak dianggap cukup penting untuk kita go ke counseling, kapan mau sembuhnya, dan ya udah, jadi masalahnya di situ aja terus, nggak pernah beres, makin lama makin nggak beres, makin dingin each other, kita makin dingin, dan sampai titik dimana ya udah nggak bisa diapa-apain lagi karena nggak ada usaha untuk memperbaiki juga gitu loh. Dan sampai mungkin anak-anak can capture bisa those banget feelings, which is why Kenzo bisa ngomong kayak gitu. Itu loh, artinya anak-anak tuh bisa menangkap bahwa orang tuanya tuh sedang baik-baik saja gitu iya, kan. kita mungkin berusaha ya untuk nutupin, untuk baik-baik aja, tapi they can feel the vibe tuh different, pasti kebaca sama mereka. Tapi actually that's a nice ending ya, Bit. Udah nggak ada problem dong sekarang kan, udah very ini, kapan bisa ketemu anak-anak juga welcome gitu ya. Iya. Terus komunikasi sama anak-anak aman-aman? Lancar, kita lewat WA, tapi nggak yang tiap hari teleponan, kan anak cowok ya, lebih cuek. Oke, aku nggak sedih-sedih banget hari ini. Kalau nggak dicari nggak nyari. Betul lah, kenapa begitu ya Mbak ya? Padahal kita berasa pengen banget itu loh dicari gitu. Iya kan, jadi lewat WA. Biasanya udah sampai sekolah belum, have a great day at school, gitu-gitu, udah makan belum, terus pastinya kita ketemu ya itu minggu udah pasti hari ketemu kita. That's cool ya, enak banget school, lah iya, ya. Itu enak banget karena mereka fasilitas mereka masih oke, karena kan sama papanya, jadi school semua terjamin, makanan segala macam, all the extended juga kan, jadi gimana ya, kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa, dan mau ketemu aku tetap bisa, jadi akunya juga udah happy. I can see that they're very happy now gitu kan. Tapi aku mau belajar dong nggak? Masalahnya kan ingat tadi ngomong nih. Sebenarnya tuh when I decided to marry gitu, I leave all my career behind. Ya, itu kan gimana tuh maksudnya? Akhirnya toh yang aku nggak berkarir lagi, tapi ujung-ujungnya yang diperjuangkan ini begitu. Itu how does it feel sih? It feels sucks. Udah pasti kagak asik, tapi ini aku ngelihatnya supaya ini jadi pelajaran buat banyak orang, buat banyak teman-teman di luar sana, bahwa aku terus tuh kalau misalnya ketemu atau lagi ada talk show sama women, bahwa no matter what, women tetap harus punya kerjaan, tetap harus punya tabungan, tetap harus punya kerjaan dan tabungan sendiri gitu loh. I mean sometimes nggak selalu kita bisa selalu harapannya tentu sampai till the end ya, iya kan. Tapi sometimes bisa terjadi kecelakaan, sometimes kan terpisah karena kecelakaan, sometimes atau bercerai ini. Jadi kalau kita nggak punya pegangan, nggak punya uang, aku sih berasanya waktu itu gelagapan banget, bingung. Karena kan aku nggak punya uang, nggak punya tabungan gitu kan, nggak punya simpanan yang bisa makanya aku bilang aku mulai dari zero. Oh, karena juga decided untuk nggak berkarir ketika menikah gitu kan. So pada saat harus bercerai berarti you have like nothing. I got nothing. The only thing yang aku bawa cuman mobil yang dari mama. Kan pas aku masuk dulu, aku balik dari Ozi, aku dibeliin mobil. Cuman itu yang aku bawa.
Makanya cewek-cewek tetap harus bekerja, tetap harus mandiri. Apalagi zaman sekarang ya, sebenarnya bisa kerja dari rumah yang part time online, jual-jualan online gitu kan bisa gitu. Ini sih woman support woman banget gitu kan. Ayo pokoknya perempuan dimanapun kalian tetap harus kerja walaupun sudah punya suami, karena kita nggak pernah tahu bagaimana pernikahan kita akan berujung. Yes, gitu ya? benar. Penting aku menyimpulkannya ya. Karena emang akhirnya jadi feelsnya sucks banget ya. Iya. And then how you get up from all of those tadi, maaf, very suck gitu kan. How did I get up? Setelah aku decided, What is the first thing that you do gitu? Ketika sadar-sadarnya nih gue punya nothing, gue nggak ada tabungan, gue nggak tahu gue harus tinggal di mana. What did you do at the very first beginning? Berdoa, berharap Tuhan akan nolong aku, karena di situ sih aku percaya bahwa Tuhan tuh sayang banget sama aku. Nggak mungkin aku dibiarinin luntang-lantung di jalanan lah istilahnya. Tapi ini bener-bener maksudnya you don't have place to go. Iya. Well, mama sih nawarin untuk balik ke rumah mama papa kan. Ya cuman I'm already 41 gini, like masa ngebebanin mama papaku lagi. Atau decision untuk aku nikah juga aku sendiri yang buat kan. Jadi ya aku harus tanggung jawab gitu, dan aku berdoa. Dan ini lagi yang pentingnya bahwa kita harus punya skill. Pendidikan penting, punya skills. Jadi banyak mungkin wanita-wanita yang kayak merasa mereka takut, meskipun mereka udah miserable banget with their marriage life, tapi nggak berani keluar karena gue mau ngapain kalau gue keluar, iya, itu takut. betul. Which is why kamu harus punya pendidikan, punya skill. Jadi kamu nggak diinjak-injak. Ups. Keset dong diinjak-injak ya. Nggak, tapi itu bener banget ya. Tapi kan kalau ada orang misalkan kayak perempuan, aduh gue udah sekolahnya nggak tinggi, terus gue mau skill up terus scale up gimana? Nah makanya, jadi harus tahu pasti setiap orang ada hobinya atau skillnya pasti ada. Itu ya benar ya, Iya percaya sama dong. diri sendiri bahwa aku tuh di-granted sama Allah, sama Tuhan. Yes. Ada skillnya gitu. Iya, kita dilahirkan pasti ada purpose-nya, ada kelebihannya. Itu kita harus fokus sama itu. Hobi kita aja misalnya cuman hobi masak bisa bikin catering kayak atau buka apa kayak gitu. Dari hobi masak, atau kita misalnya hobi painting, hobi lukis, atau hobi whatever, bisa jadi sumber pemasukan untuk uang kita gitu loh. Nah itu bener banget, akhirnya sebenarnya sometimes marriage itu can limits gitu loh, the skill. Aduh sorry ya, aku nggak mengakui untuk nggak kawin loh ya, enggak. Cuman maksudnya kalau marriage itu tuh harus dibikin marriage life yang bener-bener tuh you can contribute to each other tanpa mengurangi skill yang kalian miliki ataupun potensi yang kalian punya. Benar, iya. Nah sebenarnya kalau yang tadi Ingat bilang something happen in the bindle, bisa ini kan? Iya. Oke, lanjut ke pertama, the first prayer that you make. Bahwa Tuhan tolong kasih aku kekuatan. Aku mungkin karena aku secara spiritual sama Tuhan bisa dibilang cukup intimate ya. Dan aku percaya, aku manifestasi, aku afirmasi bahwa kamu pasti jagain aku. Kamu bapak aku, kamu nggak mungkin biarin aku luntang-lantung sendirian, dan aku percaya aku akan survive ini. Aku hanya fokus sama be a good person, nggak berusaha kepancing, nggak yang sometimes mungkin bisa aja aku kepancing jadi ngomong aneh-aneh, ngebuka aib whatever, but I decided not to, dan berkat datang. Nah itu berkat datang aja. Aku juga sometimes tuh bingung kok bisa ya aku bisa survive sampai punya apartemen, 2 bedroom apartemen, bisa udah nyicil mobil sendiri, like amazing banget. Amazing banget. Loh. Asal kita berserah, fokus jadi orang baik, dan like universe just works aja gitu loh. Itu benar. Karena ya maksudnya apapun agamanya ya, kita percaya bahwa Tuhan tuh pasti akan menyediakan dan menjawab doa kita di waktu yang tepat gitu kan. Iya. Jadi dari yang nol sekarang punya apartemen, udah bisa nyicil mobil sendiri. Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan loh. Itu in within seberapa months atau berapa years? Within 1-2 months. Oh my God. Amazingly enough, yes. Oh my kan God. Aku keluar udah langsung pindah ke apartemen itu. Kebetulan ada teman yang menawarkan, temanku memang di properti kan, dia bilang oke, for the first 3 months kamu boleh stay di sini deh, 50% aja bayarnya, tapi aku yakin kamu pasti bisa udah punya pekerjaan in 3-4 months time, baru kamu bisa bayar full gitu loh.
Aduh, jangan pernah takut dan khawatir soal mau tinggal di mana, besok makan apa, rezeki aku ada di mana. Karena ini nih the best example gitu kan. Yes, leaning on God aja, berserah sama Tuhan, because Dia yang punya semuanya. Dia tinggal flip his hand, tinggal flip begini, datang berkatnya. Jadi ya itu, asal kita comes with good intentions, aku percaya Tuhan pasti jagain. Dan aku tuh salut loh sis, artinya gini, ketika itu heboh banget kan, you keep silent gitu ya. Iya. That's, aduh 4 jari deh pokoknya. Karena kan aku harus mikir untuk anak-anak juga ya. Karena bagi aku, anak-anakku cowok dan mereka perlu seorang role model yang baik. Dan role modelnya kan pasti kalau cowok a father, ya, they need a father figure yang oke gitu. Dan apa gunanya juga sih aku speak up atau aku ngomong yang mungkin bisa menjelekkan mantan aku, nggak guna juga gitu loh. Dan ya itu buat apa? Nggak ada gunanya. Itu harus dicamkan baik-baik pelajaran hari ini tuh, you don't need to comment on something that is not useful for you. Yes, jadi aku juga percaya bahwa kalau kamu nggak punya sesuatu hal yang baik untuk diomongin, keep it silent aja. Iya, dan nggak perlu ditangkapin kayaknya ya. Iya. Karena pasti kan banyak yang nyari dong dulu kemarin Oh tuh. banget. And then how you avoid? Ya nggak komentar aja. Sempet cuman aku ada podcast waktu itu kayaknya 3 podcast deh. Sama Dr. Richard, sama Melanie, sama satu lagi sama Fanny. Oke, tapi we are not talking about that ya. Iya. Oke, bestiku gitu kan, sahabat Kema, karena I want to learn about the spirit that Inga have gitu sampai dia akhirnya bisa move on. Sekarang itu aktivitinya after that case itu apa aja? Aktivitinya sekarang aku jadi partner di House of Hope. House of Hope ini jadi tempat yang memberikan pendidikan atau mempersiapkan anak-anak IBK, individu berkebutuhan khusus, supaya mereka bisa siap untuk terjun ke marketplace untuk kerja, punya earn their own money, mandiri gitu. Ih, ini sih luar biasa ya, artinya gini loh, anak berkebutuhan khusus tapi dia bisa earn money. Oke, yang nggak terjebak dalam kebutuhan khusus harusnya kalian lebih bisa loh, karena ini bener kan? Iya. Berkebutuhan khusus saja bisa loh ya, skill Bisa. up dan scale up gitu. Berarti harusnya yang nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya keterbatasan apa-apa harus bisa lebih dong daripada Iya yang- dong, harus semangatnya lebih lagi. How you witness their spirit, anak-anak berkebutuhan khusus? Jadi mereka ini sebenarnya mampu. Yang jadi tugas aku adalah kayak membawakan awareness bahwa yuk kasih kesempatan buat anak-anak ini nunjukin kalau mereka mampu. Karena sebenarnya banyak banget yang udah nutup mata, udah kayak punya stigma wall-nya sendiri bahwa karena mereka spesial, they cannot do things gitu loh. Oke, Hanya akan bikin susah, iya. hanya bikin ribet. Not necessary, karena mereka kita latih, kita didik, kita grooming, mereka bisa compete with normal people in the marketplace gitu. Mungkin speednya agak lebih lambat mungkin ya, tapi kan namanya juga kan special needs. Dan kita yang normal udah sepantasnya membantu mereka. That's correct gitu. Dan itu mulia banget loh, Nge. Karena Iya balik kan? lagi ke itu kan, ke background aku, edukasi aku kan memang di psychology dan education for kids with special needs, masternya. Jadi ya aku balik ke yang aku passionate about gitu loh. Yang dulu dikorbankan pada saat memilih untuk menikah mungkin begitu gitu kan, tapi emang jalannya emang udah di situ ya, that's it gitu ya Iya, akhirnya. iya. Oke, terus selain jadi partner di House of Hope itu, Aku juga aktif memberikan coaching ke klien-klien, tapi aku memang prefernya cuman one on one. Karena mungkin aku tipenya perfectionist, agak-agak OCD, perfectionist lah. Jadi aku pinginnya kalau udah coach, bener-bener aku ngeliat, aku rapihin. Nggak bisa tuh aku yang online. Harus coach one on one biar klien-klien juga bener-bener dapet, nggak cuma capek doang, tapi dapat hasil gitu loh. Oke, cool gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan aku punya masalah, ya kan sebenarnya juga semua orang punya masalah psikologis gitu kan. Kita somehow kan perlu menjaga mental health kita dan kita perlu yang kayak Inga gitu. Tapi Inganya maunya yang one on one karena Iya. kalau mungkin terlalu in big class gitu ya, nggak bisa Iya. kali ya untuk Iya. diterapi secara cepat dan kena sasaran. Jadi aku prefer one on one. Melanjutkan. Nah, ada lagi? Nggak harus di-spill dong, nggak? Masalah apa? Karena aku lihat badannya bagus banget loh ya. Ini pasti bora-ware ke gym gitu kan. Terus kayak jadi apa ya? Body wellness coach gitu ya. Iya. Tuh, apa tuh? Ih, kita mau dong tahu dong. Oke, jadi karena aku memang percaya bahwa kalau tubuh kita sehat, pikiran kita juga akan lebih positif. Yes. Kita rajin bergerak, metabolisme kita bagus,
kita nggak stres mau makan apa gitu loh. Nutrisi kita juga jadi lebih benar, belajar tentang nutrisi, metabolisme bagus. Kita suka bergerak juga, rajin olahraga kan, oksigen, peredaran darah semua bagus, tidur gampang, nggak ada masalah insomnia. Karena tidurnya bagus, nutrisinya bagus, udah dengan sendirinya kulitnya pasti glowing. People keep on asking me tuh, wah kulit kamu bagus, kulit kamu bagus. Padahal aku nggak perawatan apa-apa. Oh my God. Cuman tidur yang cukup, olahraga, minum air putih. Itu tuh tips hari ini ya, tidur yang cukup, minum air putih, olahraga gitu kan, dan free your mind lah dari hal-hal yang gak perlu. Pikirinnya yang positif-positif aja. Soalnya nggak terlihat banget loh, ini maksudnya ada beban sebelumnya tuh enggak kan, karena emang doa dan akhirnya hidup sehat. Ada lagi selain itu? Pilih-pilih orang yang di dekat kamu, circle kamu. Yes ya. Iya, because orang yang jadi teman kamu itu matters. Jadi kalau kamu gaulnya sama crowd yang kurang oke gitu ya, itu lambat laun kamu akan jadi seperti itu. Jadi crowd kamu harus kamu pilih-pilih lah. Oke, ini aku lagi ngomong sama ini dulu kan kuliahnya ini ya psikolog ya? Psikolog. Oh my God ya kan. Oke, kalau gitu aku mau kasih pertanyaan ya buat Inga ya. Apa kesalahan terberat yang dipikir Inga dalam hidup? Kesalahan terberat? Bucin. Tapi mana namanya perasaan boy ya. Tapi itu honest answer gitu kan. Ya bener, cewek tuh kadang-kadang suka bucin banget sih gitu kan. Terus pilihan terbaik yang pernah diambil? Pilihan terbaik yang pernah diambil untuk finally berani step out because I know my worth, I know I deserve to be happy, and karena kan sebenarnya untuk keluar dari sebuah pernikahan ya, karena itu sulit, banyak stigmanya, baik dari society, baik dari keluarga, baik dari religion. Oh iya. Iya dong. Jadi itu struggle aku lumayan banget Tunji. Tapi I'm glad aku keluar, aku take that step because I'm so much happier now. Dan aku berpikir bahwa setiap manusia pasti pingin hidupnya tuh untuk bisa happy kan? Yes, of course lah, kita maunya happy gitu kan. Iya. Dan ternyata ini Inga memberikan pelajaran yang luar biasa ya, dalam artian gini, cepat atau lambat keputusan harus dibuat. Iya. Terutama kalau udah berusaha, udah nyoba kan. Betul. Tapi komunikasi masih lancar ya sama mantan ya? Ya oke lah dengan lewat texting WhatsApp gitu, tapi masih untuk saat ini memang masih terbatas untuk hal-hal yang penting aja, kayak misalnya urusan sekolah misalnya, anak-anak ada exhibition nih, ada bagi rapot nih, saling update itu aja. Oke. Tapi ya alhamdulillah lah ya, puji Tuhan tuh Inga sekarang udah bener-bener tuh can move on. Aku nggak tahu kalau kecantikannya itu tertangkap ke kamera ya, tapi I can see it, really gitu. Kalau orang lagi punya banyak pikiran kan dia agak juga terbeban gitu ya. Tapi aku tuh penasaran terakhir, pola asuh untuk anak. Ini Inga dan mantan ada nggak, maksudnya? Ya udah, walaupun kita begini nih, anak harus begini ya. Atau you leave it up to him? Karena mungkin sudah 16 tahun kan mereka sama aku, jadi udah cukup rooted. Jadi gimana ya, kayak apa yang perlu aku sampaikan ke mereka udah nyampe semua gitu. In a way kan aku decided untuk jadi full time mom karena aku tahu aku pengen pegang anakku sendiri, bukan diserahin ke neni atau mbak gitu. Iya loh, full time loh ya, dan gak kerja kan, bener loh itu, bener. Iya kan, jadi aku tahu juga bahwa golden years mereka ini penting, makanya aku mau pegang mereka sendiri, dan aku melihat mereka so far so good dan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang baik. I think I did a great job lah. Iya dong, kita harus credit ourselves ya, apapun itu gitu kan. So what is your dream after this? My dream, aku bisa sukses. Aku sukses, jadi aku bisa ngebantu lebih banyak lagi nih anak-anak IBK. Aku pengen ngebantu women out there yang mungkin gimana ya? Bukannya aku mau untuk divorce, no, tapi aku pengen empower mereka bahwa you need to speak up, you need to stand up for yourself, because again and again aku selalu bilang happiness itu harus kamu yang create. Happiness nggak datang dengan sendirinya, dan
apa ya, self respect itu penting untuk orang bisa respect kita balik. Dan self care itu juga bukan sesuatu yang egois. Kamu iya kan? Kamu harus take care of yourself supaya kamu bisa functioning well, kamu bisa give back. Kalau kamu udah bagus, kamu udah penuh, kamu konten, kamu bisa give back. Yes. Itu sih pesan yang paling bagus dari Inga gitu ya. Tapi aku boleh dong nanya yang sedikit apa ya, dulu pernah marah nggak sama mantan? Setelah ini ya, maksudnya ada nggak kan ya, kita honestly speaking pasti setelah itu kan ada yang kok gue gini gitu loh. Sekarang udah nggak terlihat sih gitu ya kan. Iya sih, karena udah lebih santai, udah move on aja, masukin ke kanan. Tapi sempat marah ya? Sempat ada mungkin dari mungkin dari hal anak kali ya, mendidik atau boundaries untuk kids, because karena sekarang bisa dibilang kan hak asuh di dia, jadi ada lah saat-saat kayak gitu, tapi ya udahlah, pengertian aja, and anak-anak juga diajak ngomong udah ngerti, jadi ya nggak usah di make a big deal. Itu benar, tapi kalau nggak marah juga nggak mungkin, karena pasti semua orang tuh pasti lah at the very first beginning tak gitu kan, ketika kejadian ada emosi itu, dan itu wajar. Tapi yang penting nggak ditahan lama, nggak disimpan lama, ya pokoknya nggak ada dendam lah begitu laki-laki. Iya kan, buat apa? Mendendam itu kita yang rugi. Betul. Kalau kita nggak maafin, aku yang rugi, aku nggak mau. Dan sebenarnya aku pengen ngobrol ya 5 menit lagi singkat, tapi kita minum dulu ya, karena ini tuh di tempat ini kita udah disiapkan sebenarnya berbagai macam apa nih ya sebenarnya ya, apa Terima namanya? kasih. Apa nih namanya? Kanape nih dari bentuknya nih. Wah, ini tahu nih kanape nih ya kan, dan ada 12 snack tuh di sini gitu kan. Kita dikasih teh juga, dan ini ada di Bali Timbungan. Nah, Bali Timbungan itu tuh resto pokoknya makanan Bali yang ada di Jakarta. I love Bali gitu kan, dan ini aku nggak tahu nama-namanya, tapi nanti bisa di spill gitu kan, ada tulis kan. Tapi Inga, my very last question gitu kan, Inga mau minum silahkan. Thank you. Mau kawin lagi nggak? Untuk saat ini belum kepikiran, tapi untuk punya partner, I would love to. Karena mungkin orang-orang ngeliat aku like fierce, aku kuat, aku tough. We are not ya. At the end of the day, kalau kamu balik ke rumah, you want someone to hug you, to care for you. Mungkin emang udah nature-nya kita cewek ya. Mau kita, I don't know ya, mau sekuat, setaf, sefeminis apapun, tetap masih betul sayang dan semaskulin apapun seorang perempuan itu tetap aja dia punya sisi feminisnya gitu kan. Dan sebenarnya feminimnya itu lebih mendominasi. Jadi kalau misalkan Inga mau kawin lagi, mau, tapi sekarang belum. Gitu ya. Oke, so thank you very much ya Inga ya. Oke, salam buat anak-anak Kenzo dan Marco. And thank you very much ya. Jangan lupa gitu kan, Bali Timbungan untuk makanan Bali yang ada di Jakarta. Dan ini kanape sudah disiapkan. Thank you so very much gitu. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan comment. I love you guys. Assalamualaikum.